Pada tahun ini kita SVD merayakan 150 tahun berdiri sebagai kongregasi. Kalau kita gali story terkait musik. Figur itu saya alami waktu kecil. Siapa itu, Pak? Dan Ibu Sardos. Pertanyaan pertama yang kami mau buka boxnya Pater John Gono itu, sejak kapan Pater suka musik? Dari kecil? Ya. Kira-kira umur berapa ini? Saya suka musik sebelum saya masuk SD. Jadi kurang lebih berumur 5, 6, 7 tahun. Pengalaman pertama yang Pater tahu bahwa ini musik di umur itu, Pater buat apa terkait musik? Pada umur itu saya mendengar dan menikmati musik yang saya dengar. Oke, musik apa yang Pater dengar? Ada beberapa. Oke. Yang pertama musik tradisional. Ngada? Musik daerah Ngada. Ada musik instrumental, ada musik vokal. Musik vokal itu yang dinyanyikan. Misalnya dalam pesta-pesta adat. Di kampung saya ada pesta adat yang disebut rebah. Di kampung saya ada 2 macam rebah. Karena kami ada di perbatasan dengan Kabupaten Nagekeo. Ada rebah yang dilaksanakan pada bulan Januari Februari. Itu rebah seperti adat di bagian Ngada. Sedangkan rebah pada bulan Juli itu untuk beberapa suku di kampung saya itu rebah dengan tarian dero pada waktu malam dan pada waktu siang itu dengan tinju adat yang kami sebut sudu atau etu. Oke. Persisnya yang Pater sampaikan kampung di mana? Di Ngorobolo, Takatunga. Oke. Jadi musik pada waktu malam, pada waktu dero itu saya senang sekali. Ketika mereka menyanyi. Pater bisa dengungkan sedikit musik awal yang menyentuh Pater dan mulai dari situ Pater tahu bahwa saya punya bakat musik. Moni riumai moni. Itu. Bagian itu yang itu awal. Tersentuh. Nah, tersentuh dan kemudian mulai dengan lagu-lagu. Lagu-lagu itu oleh banyak orang, sedangkan itu oleh satu orang. Setelah itu kan Pater masuk seminari. Iya, betul. Atmosfer seperti apa di seminari yang sangat mendukung Pater dalam hal bermusik ketika Pater sebagai seorang seminaris? Di seminari saya mengalami musik yang indah karena pada waktu itu saya mempunyai guru, itu kami bukan hanya saya, mempunyai guru musik, guru paduan suara yang mengajar musik untuk para siswa seminari. Saya sebut nama pastor itu seorang Belanda, misionaris Belanda. Pastor kami biasa sebut Pater Van der Heyden SVD. Saya termasuk yang dites. Tapi terus terang saya ingin sekali masuk menjadi anggota suara, paduan suara, tapi saya tidak lolos. Oh ya? Ya. Dan saya heran, tapi saya tidak sedikit menyesal, tapi kemudian saya tidak menyesal karena saya menjadi pendengar paduan suara. Saya menikmati. Bukan saya kecewa begitu berat, tidak. Karena ternyata anggota paduan suara itu yang terseleksi itu, mereka kadang-kadang ketika yang lain studi, mereka harus latih. Seandainya saya buang waktu banyak untuk latihan, bisa jadi saya tidak lulus juga untuk mata pelajaran yang lain. Dan bisa jadi pastor. Iya, bisa jadi. Jadi waktu tes awal Pater tidak goal sebagai core inti
Paduan Suara Berkemawan. Ya, sebagai siswa SMP pada waktu itu. Baru gol di kelas berapa? Waktu saya SMA, itu saya punya suara dianggap sebagai bahasa yang baik. Oke. Tapi bakat musik Pater sudah rasakan sebenarnya dari SMP. Iya. Terpilih di SMA. Iya. Dan yang waktu SMP Pater berharap terpilih tapi tidak terpilih. Tidak terpilih. Oke. Baru terpilih di SMA itu berarti aktivitas berlatih entah itu vokal ataupun apapun yang terkait dengan tarik suara itu baru terjadi secara ini di SMA kan? Iya. Apa yang Pater buat secara pribadi? Karena Pater tahu bahwa Pater suka musik dari umur 5-6 tahun. Iya. Secara pribadi saya kalau namanya latihan menyanyi, saya pasti setia. Pasti setia dan saya mau belajar notnya, membaca not dengan benar, membidik not dengan benar. Tapi dari guru mengajar selalu kami mulai dengan notnya. Sehingga bagaimana membidik not, itu membidik nada, kami harus membidik dengan benar. Kalau seandainya orang punya passion, berarti orang cari berbagai cara. Dan kalau kita bongkar kembali, Pater punya bakat dari usia 5-6 tahun, masuk seminari di awal-awal tidak terpilih. Ada yang Pater buat secara otodidak terkait musik? Secara otodidak tuh saya berusaha untuk berlatih alat-alat musik. Misalnya? Itu salah satu alat musik yang harus dilatih pada waktu kami sebagai siswa seminari, tapi itu pun tidak semua siswa harus latih. Dan waktu SMP juga diseleksi, ya mungkin diseleksi atau mereka ditentukan siswa-siswa yang tidak ada seleksi, tapi mereka tentukan orang ini latih orang. Dan saya tidak mendapat jatah untuk melatih main harmonium itu, yang sekarang alat itu sudah tidak dipakai, tapi sekarang pakai orgel tuh, atau organ. Saya tidak dapat jatah, tapi setiap kali teman-teman latih yang dapat jatah untuk main itu, dari satu kelas, kalau kami ada 30-40 orang tuh, yang terpilih untuk mendapat jatah untuk main itu, mungkin 2 orang. Dan saya biasa perhatikan bagaimana teman-teman itu latih. Karena mereka diperhatikan oleh pelatih. Dan saya lihat bagaimana dia main, membaca notasi balok. Kalau ada waktu saya coba, saya bilang biar saya coba. Begitu. Begitu. Pater, ketika SMA terpilih sebagai kelompok kor inti seminari, lalu Pater masuk frater SVD, dan seterusnya. Pater, kami juga dapat informasi Pater punya kesempatan untuk belajar musik. Dan Pater punya concern ke genre mana? Musik liturgi? Saya punya perhatian khusus pada musik liturgi. Karena apa, Pater? Karena saya merasa bahwa musik liturgi itu yang membesarkan saya. Dan saya diajar untuk menyanyi dengan baik dalam musik liturgi, satu oleh guru di sekolah dasar, lalu juga di kampung pada masa dahulu tahun 60-an sampai 70-an itu masyarakat atau umat di kampung itu mereka punya kebiasaan menyanyikan lagu-lagu liturgi, lagu-lagu devosional, itu punya kebiasaan dan saya mendengar. Mendengar dan yang saya dengar itu dan itu yang saya suka. Pater, tahun ini kita SVD merayakan 150 tahun berdiri sebagai kongregasi. Kalau kita gali story terkait musik di wilayah Flores, ada satu figur yang Pater lihat, dia figur musik dalam hal musik liturgi yang dalam sejarah SVD berkarya di Flores dia perlu dicatat. Yang punya pengaruh kuat terhadap musik liturgi. Ada? Figur itu saya alami waktu kecil. Siapa itu, Pak? Dan Ibu Sardos. Tapi pada yang nama sebenarnya itu
Pater Dus, atau nama lengkapnya Pater Cornelis Dus. Oke. Biasa disapa Pater Dus. Oke. Kalau orang kampung sebut Tuan Dus. Tuan Dus. Orang di kampung saya. Oke. Ya. Ini baik untuk SVD dalam hal musik bisa melihat ke belakang figur ini. Ya. Selain kami sekarang belajar juga dari Pater sebagai pastor yang sangat concern dalam musik liturgi. Apa yang kuat dari Pater Pastor Dus atau Pustardos tadi terkait musik? Suaranya kah? Iya, banyak sekali. Menurut saya banyak. Satu, dia termasuk seorang yang menyusun buku jubilate. Bukan termasuk, tapi dia yang menyusun buku jubilate pada tahun 30-an. Oh ya? Sebagai ketua dalam tim, menyusun buku jubilate yang kemudian jubilate itu beredar untuk seluruh Indonesia pada masa itu. Di tangan SVD buku Iya. itu dibuat ya? Iya. Oleh Pater. Oleh Pater Dus bersama dengan teman-teman, tapi dia sebagai ketua. Oke. Dan itu ada tulisan tentang itu. Pater punya tulisan? Tulisan itu ditulis oleh Bruder Petrus Lan, SVD, yang dulu di sini, di Santi Yosep ini. Oke. Dia seorang penulis untuk arsip. Dan arsip itu ternyata diambil, kemudian ada di tangan juga Romo Prier, Yesuit. Dia orang musik? Saya dapat data dari situ. Romo Prier ini orang musik? Orang musik. Oke. Begitu. Apakah kalau Pater lihat dari Pater punya buku itu jubilate di awal, atau itu hilang dalam perjalanan waktu? Buku itu hilang dalam perjalanan waktu. Hilang dalam perjalanan. Karena waktu saya SD itu buku itu bukan buku yang dipakai di tengah umat. Okay. Buku itu untuk orang yang berbahasa Indonesia. Sementara umat menyanyi buku yang mirip buku jubilate dengan lagu-lagu seperti di jubilate, tapi dalam bahasa daerah. Itu yang saya alami sejak saya kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Jadi obrolan kita pastikan bahwa Pastor Dus atau Pustardos itu adalah orang pertama yang membuat buku jubilate. Yang hari ini kita pakai dalam kemasan yang sekarang. Iya. Oke, ada perubahan-perubahan yang terlihat di buku itu terkait isi. Buku jubilate itu buku nyanyian pada masa itu dengan bahasa Indonesia, tapi dengan masih dalam nuansa yang orang sebut bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Yeah. Nah, pada kurang lebih sekitar mulai awal tahun 70-an, nampak bahwa bahasa dalam buku itu sudah kurang cocok untuk bahasa Indonesia yang lebih modern. Oke, maka disempurnakan. Maka pastor yang kemudian, yaitu pastor atau Pater Albert van der Heden, yang mengajar di Seminari Matuloko, dia mulai sepertinya mau membaharui buku jubilate itu dan menciptakan buku yang baru, yaitu buku syukur kepada Bapa. Oh, jadi syukur kepada Bapa itu cikal bakalnya ada di jubilate ya Pak? Cikal bakalnya ada di jubilate. Oke. Dan ada banyak lagu yang di syukur kepada Bapa itu yang ditambahkan, yang di dalam buku jubilate itu belum ada. Oke. Kembali ke Pastor Dus tadi, Pater. Menurut Pater dia figur musik dan menjadi orang pertama yang membuat buku jubilate. Adakah secara pribadi, secara personal dari Pustardos ini atau Pastor Dus yang mempengaruhi secara kuat kemampuan Pater dalam hal bermusik? Saya melihat dan merasakan bahwa dia orang yang sangat berbakat dalam bidang musik dan sangat menarik perhatian umat, sangat menarik perhatian anak-anak, lebih-lebih mungkin seperti saya yang sangat suka dengan musik. Maka orang seperti Pustardos itu sangat menarik perhatian saya. Dan dia menurut saya tidak hanya musik, tapi dia seorang
yang mengarang drama juga. Oh ya? Drama mengarang drama, bahkan bukan sekedar drama biasa, tapi juga seperti opera atau yang disebut operet. Kalau opera itu kan besar, tapi ada operet itu seperti drama drama nyanyi yang lebih sederhana sedikit. Dan dua drama yang terkenal yang saya masih temukan teksnya itu drama Santo Paulus dan drama Santo Petrus. Bagian dialog antara Santo Paulus dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus itu sangat menyentuh hati saya. Kalau kami boleh tahu apa tuh yang menyentuh Pater? Pater bisa dengungkan sedikit dalam opera itu. Jadi waktu itu saya masih kecil, saya dengar itu suara Yesus begini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan daku? Itu suara Yesus. Kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau ya Tuhan? Kemudian Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Saya pikir ini satu hal yang unik ya, Pater. Suka sekali musik dan kelihatan mendarah daging sekali, sehingga ada bagian tertentu yang naskah itu sudah lama sekali, tapi masih Pater ingat dengan baik dan notasinya masih ingat dengan baik. Oke, itu karya Pater Dus ya. Apakah karena rasa kagum dalam hal musik terhadap pastor ini, akhirnya Pater membentuk kelompok paduan suara Pustardos di Mataloko? Ya, saya membentuk paduan suara Pustardos itu, saya merenung cukup lama. Saya berpikir apakah saya menamakan kor yang saya bentuk ini nama lain, ataukah saya beri nama Pustardos. Tapi akhirnya saya putuskan, saya beri nama Pustardos. Karena orang ini punya pengaruh besar. Dan saya mau mengenang jasa-jasanya. Pater mengapresiasi jasa dengan memberikan nama itu. Tahun berapa Pater bentuk paduan suara ini? Saya bentuk paduan suara ini waktu saya pulang dari Jogja, pulang dari Pusat Musik Liturgi Jogja. Di sana saya ikut paduan suaranya Pak Paul Widiawan yang bernama Vokalisa Sonora. Lalu pulang saya pikir saya juga harus mempunyai paduan suara. Daripada saya hanya ikut paduan suara Pak Paul lalu saya tidak lanjutkan dengan saya punya, lalu saya bentuk paduan suara dengan nama Pustardos itu. Tahun berapa itu Pater? Tahun 1993, akhir tahun 1993. Saya pulang dari Jogja. Saya SMP kelas 2. Apakah kelompok itu masih hidup sampai sekarang? Karena teman-teman Pater John sekarang bertugas di paroki Wudu. Ya kan Pater? Tapi kelompok kor ini Pater bentuk ketika Pater bertugas di seminari Mataloko. Benar? Betul. Apakah kelompok ini masih hidup ketika Pater berpindah tugas? Ya, ketika saya berpindah tempat ke Ledelero untuk sanggar musik Ledelero, sanggar musik Arnoldus, kor itu merasa kehilangan dan mereka sepertinya tidak ada waktu untuk berlatih karena mereka berpikir saya harus melatih mereka. Memang saya juga menyesal pada waktu itu. Tapi karena di Leloro, di sanggar musik tidak ada orang, Pater Pituani itu di sanggar musik itu dia berpindah ke Kupang, maka saya harus ke sana. Tapi saya tidak meninggalkan mereka, saya berharap bahwa tetap ada. Dan saya tidak pernah mengatakan ini paduan suara Pustardos itu bubar. Karena anggotanya masih ada. Kalau saya datang dari Ledelero ke Mataloko, kalau saya bilang kita berkumpul untuk nyanyi, mereka bersedia, mereka datang untuk bernyanyi. Begitu. Pater, dalam hal musik, kami tahu bahwa Pater seorang dirijen yang bagus. Pater seorang manajer paduan suara yang bagus juga. Apakah Pater juga cukup banyak menciptakan lagu? Menurut saya tidak banyak menciptakan lagu, tidak banyak. Saya merasa bakat saya
saya punya bakat dan itu saya harus akui itu anugerah dari Tuhan. Tapi bakat saya tidak sebesar seperti Pusardos, tidak. Itu Pusardos itu kelas tersendiri. Oke. Yang lain juga Romo Prier, guru saya juga mereka itu orang luar biasa. Saya menghargai, menghormati dan saya ingin apa-apa yang baik dari mereka Pusardos atau dari guru-guru saya yang baik itu harus dilanjutkan, diteruskan. Okay. Dan saya hanya mengarang beberapa lagu, tapi kemudian saya berpikir bahwa harus ada lagu yang baik dan yang baru, bukan untuk mengurangi yang lama, tapi untuk mengikuti perkembangan dalam gereja. Maka pada tahun 1990 itu saya mengundang Romo Prier untuk membantu kami mengarang lagu, tapi dalam satu wadah yang disebut Lokakarya. Untuk mengarang lagu bersama-sama, tidak mengarang lagu secara pribadi. Lokakarya musik. Lokakarya musik. Liturgi. Dibuat di mana? Itu di Mateloko tahun 1990. Sejauh karir Pater bermusik, ada berapa banyak lokakarya yang sudah dibuat? Lokakarya yang dibuat di mana saya sebagai panitia, ketua panitia untuk menyelenggarakan lokakarya itu mengundang teman-teman untuk lokakarya, mengundang Romo Prier, guru saya untuk membimbing. Itu tahun 90, 94, 97, 2000. Itu 4 kali. Tapi kali kelima itu saya hadir sebagai peserta karena yang mengadakan lokakarya itu dari gereja Kristen Protestan, gereja Kemit dari Pulau Rote. Itu tempatnya di Mateloko. Dan saya ambil bagian di lokakarya itu untuk membantu mereka yang belum berpengalaman. Pater, dari 4 lokakarya yang semuanya dibuat di Mateloko ya, terkait musik. Apakah ada 1-2 lagu yang menurut Pater paling populer dari 4 lokakarya musik? Iya, menurut saya itu sebenarnya cukup banyak lagu itu yang cukup populer. Artinya yang paling sering dinyanyikan oleh paduan suara di paroki atau di mana? Paling sering dinyanyikan di paroki-paroki itu secara khusus saya sebut lagu untuk Paskah dengan Natal. Lagu yang paling sering dinyanyikan untuk Natal itu hasil lokakarya itu dari tahun 1990 itu lagu Kristus Raja Perkasa. Misalnya sedikit. Lihat secerca sinar di angkasa, datang menerpa kegelapan dan seterusnya. Itu hasil lokakarya. Iya. Untuk Paskah, Natal? Untuk Natal. Untuk Natal ya. Iya. Paling sering dinyanyikan. Paling sering dinyanyikan di mana-mana. Bukan hanya di Mateloko, di Flores ini, tapi sudah di Jawa, di mana-mana. Pater, adakah menurut Pater ada satu persoalan dalam musik liturgi yang sesuai perkembangan zaman, tapi menurut Pater ini salah nih dari segi musik liturgi yang mungkin Pater dengar di gereja pada hari Minggu, pada hari Raya yang dinyanyikan? Ya, dalam gereja yang namanya lagu liturgi, yang saya tahu itu lagu liturgi itu harus dibedakan dengan lagu-lagu yang disebut lagu-lagu pop rohani. Lagu-lagu pop rohani itu kita harus berhati-hati untuk masuk dalam liturgi itu sendiri, misalnya dalam perayaan Ekaristi. Lagu-lagu pop rohani itu bukan lagu tidak baik, lagu yang baik, tapi dia kurang bagus kalau kita masuk dalam liturgi karena dia agak bersifat individualis dan bersifat pribadi, tidak dikarang secara khusus untuk liturgi. Kalau lagu liturgi itu memang lagu yang disiapkan, digubah untuk perayaan liturgi, gitu. Maksud Pater kalau pop rohani untuk pribadi artinya dinyanyikan solo gitu? Iya, dinyanyikan orang nyanyikan secara pribadi, bisa dengar di rumah,
bisa dinikmati juga. Bukan lagu yang terbaik, tapi tempatnya mungkin lebih bagus, bukan di dalam gereja, tapi di rumah untuk didengarkan. Sebagai renungan begitu. Pater, terkait dengan 150 tahun kongregasi Sabda Allah di tahun ini, beberapa tokoh musik lain yang menurut Pater perlu dikenang dalam sejarah SVD di Flores ada? Nah, dalam sejarah SVD di Flores, salah satu tokoh yang selain Pastor Dos itu ya Pater Van der Heden, penyusun buku Syukur kepada Bapa, bersama Pak Marcel Beding. Kemudian yang kedua Pater Anton Siguama Letor, itu guru saya juga. Dia punya beberapa lagu, beberapa misa yang dia gubah. Itu ada beberapa lagu, ada dalam buku Mata Bakti juga dia punya lagu. Begitu. Selain dua figur ini, tiga? Selain juga ada Pater Daniel Kitty, itu yang lebih kemudian. Begitu. Apa yang khas dari Pater Daniel Kitty, Pater? Menurut Pater sebagai orang musik? Dari Pater Daniel Kitty itu dia belajar di Institut Seni Indonesia. Memang dia tidak belajar, dia tidak di PML, tapi dia juga pernah berkontak dengan Romo Prier. Jadi dia juga belajar musik liturgi, kan dia seorang imam. Dan dia juga punya beberapa lagu, tapi saya tidak banyak mengenal lagunya itu, tapi lagunya ada. Dan Pater dalam SVD, kalau kami salah bisa Pater koreksi atau tambahkan, beberapa figur musik yang dikenal dan populer itu Pater salah satu. Pater Dus juga, terus Pater Van siapa tadi yang? Pater Van der Heden. Ya, Pater siapa tadi yang Pater sebut? Pater Anton Siguama Letor. Anton Siguama. Lalu sekarang pada zaman ini ada Pater Eman Vero, ada Pater Lambert, Pater Roland yang terakhir sekolah musik. Semua ini berada pada genre yang sama, atau Pater katakan bahwa saya genrenya musik liturgi, Pater Eman lebih kepada pop rohani, Pater Roland lebih kepada, atau bagaimana Pater? Ya, saya tidak tahu dari mereka yang lain. Ya, kalau saya konsisten di musik liturgi. Saya tidak berani mengatakan Pater Roland sekian karena saya tidak mengikuti perkembangan dia. Dan dia belajar khusus di ISI. Dia sarjana musik di Institut Seni Indonesia. Kalau saya tidak salah, Pater Roland itu jurusan vokal. Ya, menurut saya, moga-moga saya tidak salah ya. Kalau Pater Roland vokal, kalau Pater waktu ambil musik di Jogja? Di Jogja itu memang saya ambil kursus musik liturgi. Di situ ada latihan sebagai organis, juga ada latihan ikut dalam paduan suara. Lalu juga ketika kita pada tahun pertama kita harus punya paduan suara sebagai tempat kita praktek. Melatih paduan suara anak-anak, melatih paduan suara orang-orang muda, melatih paduan suara orang-orang dewasa. Dan lagu-lagu yang dilatih adalah lagu-lagu liturgi. Tiap akhir tribulan ada ujian praktek. Bagaimana kita memimpin paduan suara. Kalau tahun kedua tuh kita praktek bagaimana memainkan iringan, iringan lagu liturgi itu. Pater sekarang di Wudu ya. Berhadapan dengan umat dari segi musik. Ada kekayaan untuk musik yang Pater dapat di Paroki Wudu? Ya, di Paroki Wudu ya saya juga memperhatikan musik liturgi untuk umat itu. Waktu awal-awal saya datang ke Paroki, saya melihat bahwa musik liturgi mereka belum terlalu mendapatkan perhatian. Karena apa Pater sampai menyimpulkan? Karena menurut satu, ya mereka tidak mendapat pengetahuan khusus tentang
musik liturgi yang baik seperti apa itu. Jadi dan itu harus diberitahu. Salah satu contoh, misalnya kalau kita mau menyiapkan diri untuk menyanyi pada hari Minggu dalam perayaan Ekaristi, itu harus ada persiapan yang matang. Tidak datang misalnya pada hari Sabtu baru kita bicara esok lagu nyanyi apa. Itu tidak cukup. Saya bilang paling kurang 2 minggu sebelumnya kamu sudah memikirkan lagu yang akan kamu nyanyikan untuk perayaan Ekaristi pada hari Minggu itu lagu apa, dan perlu ada latihan. Tidak perlu sampai kor yang begitu hebat pada hari Minggu, tapi paling tidak kamu ada latihan bersama menyiapkan nyanyi dengan baik. Begitu. Dan ini yang menurut Pater Pater buat di Paroki Wudhu. Saya buat di Paroki Wudhu. Oke. Jadi sesudah itu mereka tidak lagi datang hari Sabtu tanya kepada saya bilang esok nyanyi bagaimana. Tidak. Jadi mereka bilang kami 2 minggu lagi kami akan mendapat giliran untuk untuk bernyanyi. Tanggungan kami. Kira-kira bagaimana lagu yang saya mulai berkomunikasi dan memberitahu mereka apa-apa yang harus mereka siapkan. Pater, di penghujung program ini, Pater mau pesan apa untuk teman-teman di paroki terkait musik atau orang muda terkait musik liturgi? Kalau menyanyi di gereja tuh harus punya pandangan, kesadaran bahwa ketika kita bernyanyi di gereja itu kita sekaligus berdoa. Karena ada ungkapan yang mengatakan berdoa dengan baik, bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Orang berpikir bahwa ungkapan ini baru muncul kemarin dulu. Bukan, ungkapan ini sudah lama. Itu dari Santo Agustinus. Dia mengatakan itu. Qui bene cantat bis orat. Dan berarti ini Santo Agustinus itu bukan orang biasa. Dia seorang pujangga. Dia seorang bapa gereja. Dan berarti nyanyian dalam liturgi itu penting sekali. Yang menghantar orang untuk berdoa dengan baik di dalam ibadat. Dan saya yakin, saya sadar itu. Dan saya yakin itu merupakan satu kebenaran. Bukan sekedar satu ungkapan untuk sekedar mengajak orang supaya dia sungguh-sungguh berlatih nyanyi. Bukan. Tapi itu muncul dari pengalaman. Untuk itu kalau orang menyanyi tidak sekedar baca not, tidak sekedar menyanyikan nada. Tidak, dia harus menyanyi dari dalam dirinya, dari hatinya. Kalau kepada anggota kor, saya biasa katakan, tidak cukup kita menguasai lagu, tahu lagunya, tapi kita harus menyanyi dengan penjiwaan. Dan untuk paduan suara, harus penyanyi juga latih dengan teknik menyanyi. Kalau kita sudah latih teknik menyanyi, menolong kita untuk menyanyi dengan penjiwaan. Itu khusus untuk paduan suara. Kalau untuk umat sederhana, mereka akan dihantar oleh paduan suara itu. Paduan suara akan menolong mereka sehingga juga mereka bernyanyi sungguh-sungguh. Itu pesan saya untuk paduan suara. Banyak paduan suara tuh menyanyi mau tampil-tampil saja supaya orang puji-puji. Itu teman-teman saya bilang itu menyembah berhala. Kita nyanyi supaya orang puji. Bukan. Kita menyanyi supaya kita rasa bahwa kita sedang berdoa. Pater, terima kasih banyak untuk box musik yang Pater buka di program Buka Box di Studio Box Cafe. Jadi sekali lagi Pater, terima kasih banyak untuk memenuhi undangan kami ngobrol di program ini. Jadi teman-teman, sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti obrolan saya bersama Pater John Gono, Imam SVD yang sangat concern dengan musik liturgi gereja. Dan ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pater.
termasuk pesan terakhir tadi. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman semua. Saya Pater Johan dan Pater John dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SDND mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa.